Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami tampilkan rencana untuk fasilitasi in-house training penyusunan modul hasil dari pelatihan kita selama 10 hari. Bapak dan Ibu, di sini akan kami sampaikan panduan IHT. Yang pertama, tujuan dari IHT ini adalah untuk memberikan pelatihan, memahami konsep, kemudian komponen-komponen, prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian outputnya yang kita targetkan adalah yang pertama, dapat mengkonfirmasi pemahaman tentang konsep modul ajar, kemudian yang kedua, dapat mengkonfirmasi pemahaman tentang komponen modul ajar, ketiga, mengonfirmasi pemahaman tentang prinsip-prinsip modul ajar, keempat, peserta dapat mengkonfirmasi pemahaman tentang prosedur penyusunan modul ajar, kelima, peserta dapat merefleksikan pembelajaran saat menyusun modul ajar, keenam, peserta dapat membuat contohnya dulu, karena nanti harus kita presentasikan. Kemudian pada pelaksanaan IHT ini nanti gambarannya adalah alur sesinya yang pertama pembukaan, kemudian pengantar, tiga nanti materi, keempat diskusi, dari pelaksanaan ini, peserta yang mengikuti nanti kurang lebih 20 peserta, terdiri dari pengawas, kepala sekolah, Waka, dan kasih-kasih yang ada di masing-masing unit Waka. Yang pertama, nanti kami akan menyampaikan yang pertama pembukaan. Pada pembukaan ini nanti kami tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada para peserta, yang tujuannya juga nanti ada komunikasi antara fasilitator dengan para peserta. Kemudian hasil yang kami inginkan atau outputnya adalah peserta memiliki kemauan atau keinginan untuk mengikuti, karena ini pembelajaran untuk orang dewasa, jadi kita harus memotivasi agar nanti Bapak Ibu guru ini dalam mengikuti mempunyai semangat atau motivasi. Kemudian metode yang kita gunakan nanti ceramah menggunakan Meet dan permainan. Lalu pada pembukaan ini yang perlu kami sampaikan adalah fasilitator membuka seperti biasa itu, kemudian meminta untuk salah satu peserta untuk menyampaikan salam, kemudian memimpin doa. Yang ketiga, fasilitator meminta peserta untuk melaksanakan ice breaking, jadi seperti kita melaksanakan pembelajaran dengan model daring, itu harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian setelah pembukaan, kita lanjutkan dengan kegiatan elaborasi, yaitu mengkonfirmasi pemahaman tentang konsep modul ajar, mengkonfirmasi pemahaman tentang komponen-komponen modul ajar. Hasil yang diinginkan yaitu memaparkan poster koneksi antar materi. Yang berikutnya
memaparkan draft modul ajar yang akan disusun. Jadi setelah nanti koneksi antar materi itu ada model yang bisa ditampilkan, kemudian mengarah pada draft modul ajar yang akan disusun. Nanti metodenya adalah ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, kemudian setelah tanya jawab baru nanti penugasannya itu mandiri. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh fasilitator yaitu menampilkan presentasi, jadi materi, menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian fasilitator memberikan link data dan meminta peserta untuk mengisi terkait dengan ATP, kemudian modul ajar, dan di sesi asinkronus dari sebelumnya. Berikutnya, fasilitator meminta peserta menyampaikan jawabannya, kemudian fasilitator meminta peserta lain untuk menanggapi diskusi, kemudian fasilitator mengkonfirmasi pemahaman peserta dengan memaparkan penyusunan modul ajar. Fasilitator meminta salah satu kelompok memaparkan tugasnya terkait ATP dan modul ajar SMK. Peserta lain menanggapi hasil diskusi, kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan penguatan kerja kepada kelompok yang sudah dipaparkan. Fasilitator menyampaikan penguatan terhadap paradigma baru, karena ini adalah sesuatu yang baru, kurikulum SMKPK, maka kita juga harus memberikan gambaran paradigma kepada Bapak Ibu guru. Kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta dan meminta yang lain untuk menanggapi. Berikutnya fasilitator memberikan umpan balik mengenai esensi dan penyusunan modul ajar SMK. Fasilitator mengaitkan hasil tugas kelompok dengan contoh praktik baik lainnya. Kemudian fasilitator mendiskusikan apa yang perlu diperhatikan dalam memahami komponen modul ajar dan menyusun modul ajar. Bapak dan Ibu, kami masih belum bisa membuat seperti pada saat kita melaksanakan pembelajaran selama 10 hari, karena saya berkeyakinan kalau LMS yang kita gunakan seperti biasa itu tidak diizinkan, maka kita harus membuat setting atau membuat rancangan itu modelnya lain. Jadi tidak sama seperti pada saat kita selama 10 hari itu melaksanakan dengan LMS, di mana setiap harinya kita mengerjakan tugas-tugas, kemudian kita upload. Nah, saya tidak mencatat seperti itu karena pertimbangan kami belum adanya kejelasan apakah nanti kita diizinkan untuk melaksanakan dengan LMS yang dimiliki oleh P4TK atau tidak. Jadi seandainya diizinkan ya kita menyesuaikan, tetapi andaikan tidak ya inilah nanti yang yang akan saya gunakan. Jadi saya belum berandai-andai menggunakan model LMS yang sudah kita gunakan selama 10 hari itu. Nah, sehingga gambaran yang saya buat di dalam perencanaan itu adalah dengan menggunakan model klasikal, tetapi saya blended atau saya mix dengan model yang sudah kita laksanakan. Jadi pagi itu kita ada sinkronus, kemudian juga ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, tapi nanti selebihnya itu adalah penugasan mandiri. Jadi Bapak dan Ibu nanti berdiskusi, berinteraksi itu mereka di luar kami. Jadi mereka juga kita berikan kebebasan, ruang kebebasan untuk bisa mandiri dalam kelompoknya. Jadi fasilitator itu hanya membantu
tidak intervensi di dalam Bapak Ibu menyusun modul. Kemudian nanti setelah ada punya panduan modul itu tersusun atau tugas-tugas itu sudah tersusun, kita menggunakan model daring lagi. Jadi ketemu dengan fasilitator, kemudian kita melaksanakan presentasi dan sebagainya. Ada yang kami yang punya kelompok. Model tidak sama persis dengan yang sudah pernah kita alami selama 10 hari ini, sehingga saya perlu sampaikan di kelompok 2 gambarannya seperti itu. Kemudian yang nanti setelah rangkaian dari penyusunan modul itu sudah dilaksanakan, kami nanti akan melaksanakan daring lagi secara keseluruhan, yaitu untuk penutupan. Nah, penutupan ini Bapak dan Ibu sama seperti pada umumnya, setelah nanti peserta itu kami melihat mempresentasikan hasilnya, tentu dalam penutupan itu kami menyamakan persepsi dari masing-masing kelompok dan kemudian memberikan umpan balik berupa catatan kesimpulan dari pembelajaran dari awal sampai akhir, termasuk penyusunan modulnya. Jadi modulnya nanti apakah itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam materi atau tidak, juga nanti memperhatikan saran dan masukan dari kelompok, karena nanti kan kelompok-kelompok itu yang akan mereka juga melihat dan juga memberikan saran dan masukan kepada kelompok yang lain. Kemudian pada penutup ini kami juga masih melaksanakan dengan metode diskusi, tanya jawab, juga masih dengan penugasan, karena nanti kalau ada diskusi, ada tanya jawab, itu kemungkinan ada revisi Bapak dan Ibu. Jadi revisi itu masih menjadi tugas. Jadi beda dengan penutupan kita tadi, kalau mempresentasikan itu kita minta untuk mereka membuat kesimpulan. Kemudian setelah itu kita berikan tugas untuk lanjut sesi asinkronus. Itu maksudnya nanti setelah ditutup mereka masih punya tugas untuk melakukan revisi kalau terjadi ada saran masukan dari peserta yang lain, itu bentuknya berupa asinkronus setelah nanti sesi penutupan ini ditutup. Berikutnya kita juga tidak lupa selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Ibu di kelompok-kelompok itu untuk tetap semangat mengerjakan tugas, sehingga apa yang diperoleh dari pertama sampai akhir melaksanakan IHT penyusunan modul ajar ini berhasil dengan baik. Dan terakhir, mengakhiri dari sesi pembelajaran itu kita tutup dengan doa penutup. Jadi demikian Bapak dan Ibu gambaran dari rencana fasilitator untuk melaksanakan rencana fasilitator IHT penyusunan modul ajar. Jadi sekali lagi kami sementara tidak menggunakan model LMS yang kita laksanakan karena kami berasumsi nanti tidak menggunakan itu. Andaikan diizinkan ya tentu nanti kami akan menyesuaikan rencana yang sesuai dengan yang LMS yang kita laksanakan selama kurang lebih 10 hari. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin ada saran dan masukan yang bisa kami peroleh. Monggo kami persilahkan jika ada. Monggo Pak Arifin. Izin bertanya Pak Agus, tadi kalau yang di tujuan pembelajaran itu peserta dapat
mengkonfirmasi ya kalau nggak salah ya Pak. Ya. Apa yang membedakan antara mengkonfirmasi itu sama dengan misalnya peserta dapat memahami begitu. Itunya maknanya apa, kenapa kok yang dipakai adalah kalimat dapat mengkonfirmasi. Terima kasih. Jadi begini Pak, asumsi saya, maaf ini kan asumsi ya, kami kan membuat pernyataan. Jadi saya menggunakan model seperti kita belajar di pelatihan ini. Jadi kita punya grup, kemudian tetapi kita juga jadi menggunakan daring pagi, kemudian materi kan ya. Setelah materi kan nanti materi secara daring kan selesai. Mereka kan kemudian masuk sinkronus atau kerja sendiri. Nah, konfirmasi ini bentar. Nah, konfirmasi ini dalam arti bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber atau fasilitator itu peserta itu bisa ini apa juga memberikan masukan, memberikan apa gambaran. Jadi kami menerapkan bahwa peserta itu pembelajaran dengan model orang dewasa itu kita tidak kemudian apa ya istilahnya menjustis seperti kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Jadi yang saya pahami bahwa pembelajaran secara dewasa itu ya lebih bersifat kita menyampaikan materi, tapi kita tidak menerima pandangan-pandangan dari mereka. Sekalipun kita juga punya acuan tersendiri. Jadi kan sangat dimungkinkan bahwa itu masih bisa disempurnakan Pak Arifin. Jadi dalam pandangan saya seperti itu. Jadi tidak kemudian mati harus kamu begini, kamu begitu. Saya memandangnya seperti itu, makanya menggunakan istilah dapat mengkonfirmasi. Tapi kalau nanti sudah satu pandangan, ya berarti sudah itu yang kita pahami seperti itu. Gimana Pak Arifin? Kira-kira apakah masih ada yang perlu penjelasan tambahkan atau bagaimana? Terima kasih Pak, cukup insyaallah. Monggo Bapak dan Ibu. Cukup Pak. Cukup, J. Baik, terima kasih atas perhatian dan saran masukannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.